Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang keempat yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala SD Muhammadiyah 1 Ngawi kepada Bapak Joko Santoso SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan cabang
Muhammadiyah Ngawi. Yang saya hormati Majelis Didasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngawi. Yang saya hormati Bapak Eko Hardiansyah dari Sekretaris Majelis Didasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan Rektor, saya ulangi, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang saya hormati Kepala SD Muhammadiyah 1 Ngawi periode 2011-2023, Bapak Saiful Husna. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan dan orang tua wali murid kelas 1 dan kelas 2 yang insya Allah sangat kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita semua pada pagi hari ini bisa hadir di SD Muhammadiyah 1 Ngawi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin perkenalkan pada pagi hari ini kami di sini mendapat amanah baru. Jadi sebelum menyampaikan sambutan saya perlu perkenalan terlebih dahulu. Kebetulan pada periode ini kami diamanai oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi untuk menjadi kepala di SD Muhammadiyah 1 Ngawi, melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, sudah dikembangkan oleh Pak Saiful. Nah, pada periode ini kami mohon doa dan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk kemajuan SD Muhammadiyah 1 Ngawi ini untuk bisa lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian saya sampaikan selamat datang pada Pak Dr. Eko Hardiansyah, Majelis, saya ulangi, Magister Psikologi, yang pada hari ini sudah jauh-jauh dari Surabaya, Bapak Ibu. Beliau domisili ada di Surabaya. Tadi malam alhamdulillah sudah sampai Madiun. Pagi hari ini meluncur ke sekolah kita untuk bersama dengan kita dalam rangka untuk kemajuan SD Muhammadiyah 1 Ngawi ke depan. Terima kasih Pak Eko. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan selamat datang pada Bapak Ibu orang tua wali murid yang telah menyempatkan waktunya hadir di sini. Perlu kami informasikan bahwa Smart Parenting ini sudah menjadi program sekolah dari tahun ke tahun ya. Dari dulu kita sudah sering mengadakan kegiatan seperti ini, dan pada kesempatan ini kami letakkan di awal tahun ajaran baru Bapak Ibu. Jadi pada hari ini adalah untuk kelas 1 dan 2, kemudian 1 depan itu untuk kelas 3 dan 4 yang akan diisi oleh Bapak Agus Tri Cahyo. Kemudian di bulan September nanti kelas 5 dan 6 akan diisi oleh Bapak Dr. Solihin Fanani dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kenapa kami mengadakan kegiatan parenting ini Bapak Ibu? Tujuan dari pengadaan kegiatan parenting ini adalah menjalin sinergi. Jadi kami ingin bisa bersinergi dalam mendidik putra dan putri kita semua, itu antara orang tua kemudian sekolah, itu kami ingin bersinergi. Maka supaya bisa bersinergi, salah satu caranya adalah kita melaksanakan parenting bersama. Nah, kami berharap kegiatan ini nanti bisa memberikan dampak yang baik untuk kita semua. Selain
dengan orang tua Bapak Ibu, setelah ini nanti kami juga akan melaksanakan upgrading untuk Bapak Ibu guru karyawan. Jadi selain orang tua, maka Bapak Ibu guru karyawan juga harus mendapatkan ilmu-ilmu tentang mendidik anak. Mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, saya mohon maaf mewakili keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Ngawi apabila dalam penyambutan, kemudian dalam suguh, bukuh dan lungguhnya kami ada kurangnya. Saya mewakili dari Bapak Ibu guru karyawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang berikutnya kami mohon setelah ini nanti kepada Ketua Majelis Didasmen Pimpinan Cabang dan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngawi untuk bisa memberikan sambutan dan pengarahan untuk kita semua. Demikian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sambutan dari Majelis Didasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngawi kepada Bapak Supeno SPDI MI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Mas Dr. Eko Ardiansyah. Saya panggil Mas karena kayaknya lebih muda beliau daripada saya. Ya nanti dilihat KTP-nya. Kalau wajah kadang-kadang saya tua itu sebenarnya masih muda. Yang saya hormati Pak Ketua BCM Mas Widodo dan mungkin jajaran ada yang lain yang ada di sini pimpinan. Yang saya hormati Mas Joko, Mas Saiful, Kepala SD Muasa Spekta yang hari-hari ini sedang proses menata hati dan menata macam-macamnya. Karena hari-hari ini lagi penerimaan SK baru Mas Eko. Jadi Mas Saiful yang sudah mengupgrade sekolah kita ini Pak Saiful ini kepala sekolah periode kedua, periode pertamanya Pak Salimul Amin. Nah ketika Pak Salimul Amin itu saya jadi sopir antar jemput siswa itu. Setelah itu saya Pak Saiful, saya diberani. Ya, karena nggak digaji ya, saya yang mengundurkan diri nggak digaji saat itu. Nah hari ini kita sedang proses peralihan itu, menata itu tentu ada hal yang mungkin sedikit ya perubahan apa-apa. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali Pak Joko menjalankan amanah ini, kita mengadakan smart parenting. Kalau saya sederhanakan, sebenarnya tujuan ini menurut pemahaman saya itu adalah ingin menyamakan frekuensi saya. Karena target goal pendidikan kita itu adalah akan menjadikan anak yang pinter, yang cerdas, yang soleh dan soleha. Tidak cukup diantar dan dijemput saja, tetapi juga perlu ada kerjasama pendidikan di tingkat keluarga, termasuk juga pendidikan di tingkat masyarakat. Sekolah ini tentu hanya bagian dari ikhtiar tadi untuk menjadikan anak kita itu akan lebih baik. Sehingga saya sangat senang, cuma saya kelihatannya Bapak Ibu orang tua wali
masih belum hadir secara maksimal. Ya tadi agar frekuensinya sama. Kalau frekuensinya sama nanti kan lebih enak. Disetel banter ya enak, disetel kendu ya enak, dan disetel kira-kira ya enak. Jadi ini harapan-harapan kami yang dituakan di Majelis Dikdasmen Cabang. Tentu saya yang membidangi dunia pendidikan ini sangat concern betul untuk memajukan dunia pendidikan. Karena amanat undang-undang itu, pendidikan itu menjadi bagian yang tidak boleh diabai oleh pemerintah. Bahkan pemerintah itu, kalau penjenengan nanti lihat APBD Ngawi, itu dinas pendidikan itu menempati posisi pengguna APBD tertinggi, yang biasanya itu adalah dinas PUPR, tapi dua tahun terakhir ini APBD-nya paling tinggi. Tetapi yang menikmati APBD itu sepertinya hanya sekolah-sekolah negeri saja. Sekolah-sekolah swasta ini tidak bisa menikmati secara maksimal dana alokasi khusus pendidikan yang bahasa saya itu fresh money. Itu tiap tahun Ngawi itu ada dana sekitar 50-60 miliar yang digelontorkan di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah swasta sepertinya saya lihat plottingnya beberapa tahun terakhir ini tidak ada. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja bersama-sama antara sekolah yang mengelola pendidikan Muhammadiyah dalam hal ini dan Bapak Ibu guru, termasuk wali murid, termasuk masyarakat, termasuk kita juga ke pemerintah juga melakukan itu. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap betul menyamakan frekuensi ini menjadi penting. Kalau ada sesuatu yang kiranya tidak bisa langsung kepada sekolah, bisa langsung kepada saya sebagai Ketua Majelis Dikdasmen atau kepada Pak Widodo sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang menaungi lembaga pendidikan ini. Sekali lagi nanti hari ini sampai nanti 31 ke depan kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Tapi pada sisi yang lain tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, selain kita juga melakukan komunikasi seperti ini dengan orang tua wali murid, tapi juga meningkatkan kapasitas personal Bapak Ibu guru yang disebut oleh Pak Joko tadi, Pak Kepala Sekolah tadi, yaitu melaksanakan upgrading, istilah bahasa HP-nya ngecas gitu. Nanti akan dicas oleh Pak Eko sebagai Sekretaris Majelis Dikdasmen Wilayah, mungkin saya dan seterusnya, agar on the track pendidikan kita itu dalam posisi ihdinas siratal mustaqim, tidak melebar-lebar kemana-mana. Dan alhamdulillah SD Muasa ini semakin hari semakin baik Pak Eko. Ini adalah salah satu sekolah dasar swasta yang mungkin di Ngawi termasuk yang papan atas. Yang lain juga atas juga, tapi kan kita juga mampu bersaing untuk melakukan kompetisi baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas, termasuk sarana prasarana pendidikan kita. Kita berdoa, mohon dukungannya Bapak Ibu orang tua wali murid. Ini sudah mulai digarap, diteruskan oleh Pak Saiful. Nanti di depan kita ini tahun ini akan kita bangun food court. Jadi anak-anak nanti kalau makan nanti di depan ini. Alhamdulillah tahun ini SD kita itu mendapat hibah bantuan dari pemerintah, karena pemerintah itu baik berarti 450 juta untuk kegiatan kita. Dan ini lagi proses karena masa peralihan tadi Pak. Ini saya sampaikan ke Sekretaris Majelis Dikdasmen BWM agar beliau bersama itu. Sehingga nanti saya mohon dukungan kepada orang tua wali murid untuk mensukseskan semua kegiatan ini. Nomor handphone saya nanti siapapun kayaknya punya ya, sehingga nanti kita bisa komunikasi dan interaksi sangat baik demi ke depan sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih semangat, lebih maju dan lebih bermanfaat.
Saya kira demikian. Selamat datang Pak Eko. Jangan waleh nanti kalau diundang terus oleh puasa. Hanya 2 jam dari Surabaya ke Ngawi. Kira-kira tadi malam kayaknya istirahat di Aduh. Oh, ya. Terima kasih karena di Ngawi tidak ada astor. Saya mau ngomong isi. Gak usah lah, saya itu kemarin sudah seperti itu, tapi kondisinya memang betul-betul memprihatinkan. Dari hotel yang seperti itu memang belum ada, mohon maaf Mas Eko. Atas nama Muhammadiyah belum bisa menyediakan hotel aston. Tapi kalau mau kerso sari di gedung dakwah sebenarnya tidak kalah. Kita punya khusus di gedung dakwah itu di lantai 2 Pak Eko. Itu kalau bintang 3 saja kira-kira ya standar. Ya standar, ada TV-nya, ada AC-nya, ada. Hanya bedanya tidak ada air hangat. Tapi kalau mandinya di tempat gini-gini kan nggak hangat. Pak Eko, Pak Joko jadi ngaturi Pak Eko bisa sari di gedung dakwah itu. Beberapa tamu kita sudah sari di sana. Kalau nanti ada saya di sana, nanti kita konekkan dengan teman-teman sekretariat gedung dakwah, nanti sarinya biar tidak jauh dan menikmati hasil dari kerja-kerja. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat parenting. Dan hari ini juga itu bersamaan juga parenting TK Aba 1, 2, 3, 4, 5. Saya tadi berangkat ke sini parenting di SD Muhasar sebagai ketua majelis Didasmen cabang. Istri saya berangkat ke sana karena sebagai majelis Didasmen BCA. Jadi bodoh-bodoh. Loh, kemana? Loh, saya salah di Sukamati. Di sana ya acaranya parentingnya TK Aba 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Nasrullah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga, sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ngawi kepada Bapak Widodo SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Hadiansah, yang dari pertemuan pertama tadi saya begitu penasaran terus sampai begitu tadi saya sempat ngobrol dengan teman-teman Pak Saiful, Pak Joko, kayaknya kok tidak begitu asing gitu ya. Apa yang teman saya dulu di IPM seperti itu, di pada waktu muktamar di Jogja itu, betul Pak ya? Pernah jadi IPM wilayah gitu ya. Saya di IPM yang pada waktu itu ya. Mas Aziz, Masya Allah, ternyata betul. Walaupun sudah kamu tangkap putih, saya masih ingat gitu ya. Walaupun sudah puluhan tahun kita tidak bertemu ya. Jadi pas tadi. Yang saya lagi rekan-rekan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ngawi. Ini Pak Saiful, saya ambil level yang paling tinggi adalah biaya pimpinan cabang Muhammadiyah itu. Kalau kepala sekarang masih di bawah BCA. Yang saya hormati Majelis Didasmen Bapak Superno. Ada Pak Superno itu saya mesti tatap gitu ya. Tatap, PC itu tatap. Mesti memberikan bunga-bunga harapan
dan harapan itu jadi kenyataan seperti itu. Tahun kemarin ini nanti saya bangun food court Pak ini Pak, dan alhamdulillah ini terjadi gitu ya. Itu yang membuat saya patah gitu kalau ada yang saya hormati Pak Joko tadi disampaikan memperkenalkan diri pertama kali. Saya pikir ini tadi juga tes pertama beliaunya tampil di hadapan wali murid, dan saya kira sudah pas, artinya sesuai harapan. Yo, memang jadi kepala sekolah seperti itu Pak Joko, sudah pas gitu ya. Dan yang saya hormati rekan-rekan dari SD, Bapak Ibu guru, staf dan karyawan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu wali murid yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur dan juga kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Sabtu yang berbahagia ini kita bisa berkumpul. Saya kira ini menjadi salah satu untuk thalabul ilmi, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya dengan tujuan maksud kita ingin anak didik kita, putra putri kita semua menjadi yang terbaik. Betul nggih Bapak Ibu? Itu tujuan. Kita pastikan frame-nya kita sama, frekuensinya kita sama. Panjenengan hadir di sini tidak hanya sekedar memenuhi undangan sekolah, tidak hanya hadir untuk hadir saja, tetapi saya kira ini akan ada ilmu yang cukup penting nanti yang akan kita dapatkan semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, yang pertama tentu kami mewakili dari pimpinan cabang Muhammadiyah menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada SD Muhammadiyah yang dalam ini Pak Joko bersama rekan-rekan yang telah melakukan satu menginisiasi bagaimana ada sinergi yang disana tadi antara sekolah dengan orang tua, dengan harapan tujuan bersama untuk menjadikan putra-putri kita yang terbaik itu insya Allah salah satunya seperti ini. Karena tidak mungkin pendidikan itu diserahkan kepada sekolah saja. Pokoknya orang tua kerja, yakin bahwa itu diserahkan kepada sekolah selesai, tidak bisa seperti itu. Baik sekolah yang kalau paruh waktu kan separuh di sekolah, separuh di rumah, itu harus ada kesinambungan, harus ada sinergi yang disampaikan tadi. Dan juga program-program yang di sekolah itu nyambung dengan apa yang nanti yang akan panjenengan lakukan di sekolah, di rumah. Karena Bapak Ibu, saya kira madrasah yang paling penting untuk anak itu ya orang tua. Karena paruh lebih waktunya itu bersama dengan orang tua. Sehingga kita harus memiliki bekal bagaimana cara mendidik, kemudian menyampaikan kepada anak-anak kita dengan baik. Saya kira paling ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk kita ketahui bersama. Bagaimana dengan temanya ini menjadi anak kita menjadi anak yang mandiri itu. Ada kira-kira kesalahan-kesalahan yang cukup fundamental yang perlu kita barangkali nanti akan dikupas oleh Bapak Eko terkait dengan bagaimana cara mendidik, cara memelihara anak kita itu. Saya itu pernah sedikit membaca itu ya. Ada kesalahan kita dalam mendidik anak. Yang pertama itu terlalu memanjakan anak. Karena pokoknya anaknya biar manut, biar anaknya itu biar nurut dan seterusnya, kita manjakan. Apa yang diberikan, apa yang diminta itu kita berikan. Seperti anak menang, seperti anak nurut dan seterusnya. Ada juga kesalahan kita kira-kira itu kalau bahasanya Pak Eko mungkin itu helikopter parenting itu. Ada nggak ya namanya helikopter parenting itu ya? Yaitu bagaimana kita memaksa anak untuk ikut apa yang kita mau.
dari milih sekolah, harus les ini, harus les itu, habis les nanti ngaji, habis ngaji ini, sepertinya anak itu dicekoi terus gitu ya. Sebenarnya pinter, kita bangga kalau anak kita prestasi ini, memang bangga ya. Karena tidak anak itu ya lempoh juga gitu. Anak yang mana ya, sebenarnya anak yang tua gitu. Ada persoalan gitu. Sebenarnya bapak aku senang, ibuku senang, aku sebenarnya seperti itu. Tidak tahu jadi apa susahnya anak jadi anak juga seperti itu. Nah ini saya kira Bapak Ibu sekalian penting untuk kita pahami semua bagaimana anak yang 10-20 tahun ke depan mempunyai masa depannya sendiri dan kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Saya kira itu menjadi hal yang perlu menjadi penting kita pahami semua. Untuk itu saya kira ini sekali lagi menjadi penting kepada Bapak Ibu sekalian, mohon bisa nanti kita ikuti bersama-sama sehingga menghasilkan nanti sinergi bisa membangun bersama-sama. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati pemateri kita pada pagi hari ini, Dr. Eko Hardiansyah, Magister Psikologi, Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngawi, dan Dikdasmen dari PJN Ngawi, Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngawi, dua-duanya yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Guru karyawan-karyawan SD Muhammadiyah 1 Ngawi yang berbahagia, serta wali murid kelas 1 dan 2 SD Muhammadiyah 1 Ngawi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul di aula tercinta kita, Aula AF Fakhruddin, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah lumayan molor, tidak ini molor beberapa, jadi langsung saja karena ini acara inti dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu Smart Parenting dengan tema mendidik kemandirian buah hati, yang pada kesempatan kali ini akan diisi oleh pemateri kita yang luar biasa, dan beliau juga sudah hadir di sini, Dr. Eko Hardiansyah, Magister Psikologi. Langsung saja siapkan fokus panjenengan semua, buka lebar-lebar gudang otak kita untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu yang bisa kita bawa untuk mendidik anak kita. Kita beri aplaus untuk pemateri kita, Dr. Eko Hardiansyah, Magister Psikologi. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Eko di Ngawi Ramah dan sekolah tercinta kami SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Untuk selanjutnya perlu diketahui, tadi juga sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang sambutan, bahwa beliau adalah Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Selanjutnya sebagai Wakil Dekan Fakultas, mohon izin yang betul, sekarang Wakil Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kalau kita googling itu beliau, Bapak Eko ini banyak sekali yang muncul itu tulisan-tulisannya. Jadi di jurnal-jurnal gitu banyak aja. Gitu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi waktu untuk parenting ini. Nanti yang pertama adalah penyampaian materi, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelumnya kita buka acara pada parenting ini dengan membuka basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya kepada beliau, Bapak Eko. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sutarno, Ketua Majelis Dikdasmen PCM Ngawi, alhamdulillah luar biasa. Beliau banyak berkiprah sebagai Ketua PCM, Ketua Majelis Dikdasmen PCM, sekaligus sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Ngawi. Kita kasih aplaus untuk beliau.
apa yang kemudian sudah beliau upayakan untuk pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah di tahun ini, semoga diridhoi oleh Allah dan bisa menjadi amal jariah beliaunya, termasuk juga bisa membawa kesinambungan ya. Tahun depan moga-moga Pak Suparno ini akan terpilih kembali menjadi anggota. Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua PCM ayah Anda. Meskipun ucapan beliau katanya kalau orang anggota persyarikatan Muhammadiyah itu adalah ayah Anda yang dari orto-orto atau di bawahnya organisasi pembantu persyarikatan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah periode 2019-2023 Bapak Saiful Husna, yang kami hormati pula Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pungawi periode 2023-2027, Bapak Ibu Dewan Guru dan juga Bapak Ibu para orang tua dan wali siswa yang diberkahi dan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua di pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan. Semoga Bapak Ibu yang masih belum naik haji bisa ditakdirkan oleh Allah untuk naik haji. Yang masih guru-guru ya, yang masih belum berjodoh, semoga juga dicepatkan jodoh. Amin. Ada ya Bu ya? Oh banyak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini sangat senang sekali kami bisa berbagi di hadapan Bapak Ibu terkait dengan mendidik kemandirian buah hati. Cuma saya sebenarnya menggarisbawahi ya Bapak Ibu bahwa di dalam ilmu psikologi itu ada berlaku pasal keumuman, ya, selain pasal kekhususan. Pasal keumuman itu apa maksudnya? Bahwa salah satu kemandirian itu kan bagian dari karakter sebenarnya. Dan karakter itu spesialisasinya itu banyak, dan salah satunya itu adalah kemandirian. Tapi Bapak Ibu, sekali kita ini mengasah karakter, hal-hal yang umum ini bisa kita kenal. Maka yang lain itu sebenarnya juga secara langsung atau tidak langsung juga akan ikut terangkat. Jadi sekali Bapak Ibu mendidik buah hatinya dengan cara yang tepat, maka bisa jadi tidak hanya kemandirian saja yang terangkat, tapi bisa jadi adalah kepemimpinannya, bisa jadi adalah motivasi belajarnya, bisa jadi adalah kedisiplinan, bisa jadi adalah kejujuran dan seterusnya. Nah, baik. Bapak Ibu kabarnya bagaimana pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Bawa HP di Bapak Ibu. Dibawa kan? Oh, udah bawa HP. Bawa HP kan? Sama paketannya sudah kan? Nah, pohon ini diakses dan di dalamnya diisi di Bapak Ibu. Bibli garis miring hikmah _HID. Kalau ada grup, ada satu yang mewakili nanti masuk akses, linknya dibagikan ke teman-temannya yang lain. Saya izin turun ya. Monggo diisi dengan apa adanya, apa adanya sejujurnya dulu. Ada kesulitan akses? Ada Bu? Diisi dengan sesuai dengan keadaan Bapak Ibu sendiri, karena memang tidak ada hubungannya dengan harga beras atau mungkin juga dengan harga telur. Oke, silakan kasih angkanya ya.
Kalau nomor berapa ini? Nomor 7. Pertanyaannya, seberapa sering Anda merasa bahagia? Nah, silakan dipilih angkanya. Karena yang paham emosinya panjenengan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu nyontoh, bolehnya temannya. Kalau sudah selesai dijawab semua, kemudian disimpan. Sudah ada yang keluar jawabannya, hasilnya? Ya. Saya lihat datanya ya. Kenapa ketawa? Sepertinya ketawa ini sangat menikmati hidup ya? Atau justru sangat menderita? Atau merasa hidupnya penuh penderitaan? Ya, ini ada 18 orang. Loh, kok nggak muncul ya? Nah, ini data dan gabungan antara data sebelumnya dengan data yang baru dari Bapak Ibu di bulan Agustus. Untuk yang kita lihat di sini, Bapak Ibu guru dan juga ini ada guru semua kan? Ada Bapak Ibu guru dan juga wali murid yang merasa sangat mampu menikmati hidup itu 18 orang. Ini data awalnya itu 11, berarti 11 kurangi 18 itu ada 7 yang sangat mampu menikmati hidup di ruangan ini. Kita kasih aplaus ya. Yang merasa mampu menikmati hidup 38, sebelumnya 25, ini berarti ada 13 orang. Kita kasih aplaus dulu ya. Yang merasa cukup menikmati hidup, ini ada 71. Data awalnya itu 56. Berarti berapa itu? 71 kurangi 56. Kurangnya 16 ya, 16 orang. Oke. Berikutnya 38 orang ini merasa kurang mampu menikmati hidup. Ini data awalnya 25, 26. Jadi di kelas ini ada 12 orang yang merasa kurang mampu menikmati hidup. Tidak perlu dicari nanti orangnya Pak, akan kelihatan sendiri. Yang terakhir
yang merasa hidupnya penuh penderitaan. Ini 25 orang, data awal itu ada 17, berarti ada 8 orang yang merasa hidupnya penuh penderitaan. Insya Allah. Kalau Bapak Ibu yang diinginkan yang paling bawah apa yang paling atas? Ingin yang sangat mampu menikmati hidup atau yang penuh penderitaan hidup? Nah, ini tujuan saya ke tempat ini ya, untuk berbagi. Tadi saya tinggal di mana ya? Saya keren. Ya, tadi masuk ke slide saya. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya Bapak Ibu itu ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk bisa bahagia. Ya. Next. Nah, kebahagiaan itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dan kalau Bapak Ibu ingat tentang ayat bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, fungsi dari ibadah itu sebenarnya adalah fungsi iman dan amal soleh yang digabungkan jadi satu. Dan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, baginya itu sebenarnya adalah kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ya. Di dalam Al-Quran ayat Ar-Ra'd, ya, surah Ar-Ra'd ayat 29 tadi itu disebutkan bahwa di surga itu nanti akan ada sebuah pohon besar. Saking besarnya pohon itu, kata Nabi Muhammad, andai kata ada orang yang mengendarai kuda dengan kecepatan penuh, ya, meskipun 100 tahun dia tidak akan bisa melewati naungnya pohon ini, saking besar. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa tumbuh-tumbuhan yang ada di surga yang kemudian diciptakan Bapak Ibu tinggal panen saja, para penduduk surga itu sebenarnya juga berasal dari satu pohon. Itu katanya Ibnu Katsir, ya. Nah, jadi yang disebut dengan tuba itulah pohonnya ini, ya. Kemudian ada satu hal lagi yang mungkin kita ini lupa dan hanya mengingatkan lagi saya ini Bapak Ibu bahwa kita ini sehari semalam 17 kali pada Allah itu minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Jalan-jalan orang yang Engkau berikan yang petunjuk yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya. Orang yang mendapatkan nikmat perasaannya gimana Bapak? Bahagia. Dan kita minta 17 kali dalam sehari semalam. Kalau Bapak Ibu masih merasa hidupnya penuh penderitaan, itu kira-kira yang salah siapa? Tuhannya atau siapa harus kita introspeksi? Jadi kalau kita masih ada rasa sedih, kalau kita masih ada terlalu banyak kekhawatiran, apalagi ring-ringan, apalagi banyak mengalami kecemasan-kecemasan, kita ini sebenarnya introspeksi dan jangan ada yang salah di dalam kita memahami siapa Tuhan kita dan salah di dalam apa yang menjadi latar belakang amalan kita. Nah, kita ini di dalam hidup itu semuanya itu adalah amalan, Bapak Ibu. Tidak ada yang lepas. Mulai dari bangun tidur sampai kita ini bahkan ketika kita tidur pun itu semuanya adalah amalan yang bisa akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah pahala, sebagai sebuah kebaikan. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang penting kondisi ideal seorang muslim itu, karena Allah sudah memberikan bekal kepada kita, ya. Sehingga ketika kita mengalami emosi negatif ini, sedih, kecewa, merasa takut atau banyak khawatir pada suatu hal, maka hal ini, ya, kalau kita tidak selesaikan, maka kita itu akan cenderung menjadi orang-orang yang sensitif.
Sensitif itu sensitif untuk menjadi orang yang pemarah, untuk menjadi orang yang mudah benci dengan orang lain, dengan sesuatu hal, dan akhirnya menumbuhkan rasa dendam. Kalau ini sudah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu, rezeki itu, malaikat itu sudah tidak mau masuk ke rumah kita. Yang datang itu adalah setan dan oncom-oncom. Nah, ini yang kemudian membuat hidup kita itu menjadi penuh penderitaan, itu bukan karena persoalan yang lain gitu ya. Jadi ibaratkan orang yang sudah benci, dendam, punya banyak amarah di dalam dirinya itu, maka akan cenderung dia itu sudah jatuh, akan tertimpa tangga bulan. Belum lagi kalau kemudian sumber masalahnya ini tidak selesai, dia juga akan mengalami ya rasa malas, tidak punya rasa enjoy ya, tidak bisa menikmati kehidupan, murung gitu terus di dalam rumah. Ini kalau sudah begini ini kan namanya depresi. Kalau mungkin dalam taraf ringan, Bapak Ibu masih punya ingatan tidak mau ketemu dengan seseorang sampai sekarang? Ada yang masih dibenci orangnya? Ketemu aja nggak mau masih ada. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Itu bisa menjadi pencegah rezekinya kita. Nah orang yang benci, oh siap. Terima kasih Pak. Saya balik lagi mau ke toilet. Oh. Jadi orang itu kalau sudah malas Bapak Ibu, akan biasanya di latar belakangnya pernah marah dengan seseorang. Orang yang marah dengan seseorang itu biasanya juga pernah dikecewakan, bisa pernah ditakuti, bisa jadi, atau pernah dibikin sedih oleh orang itu. Nah, anak-anak kita ketika malas melakukan sesuatu hal yang baik, nah kita ini perlu introspeksi, karena dia bisa jadi pernah marah dengan seseorang yang membuat dia itu malas dengan kita, termasuk juga merasa sedih atau pernah dikecewakan. Nangani orang malas ini itu lebih sulit Bapak Ibu dibandingkan dengan anak-anak yang suka marah-marah, tapi rajin gitu ya. Meskipun kurang sempurna, tapi anak malas diam itu Bapak Ibu perlu waspada. Dikongkon-kongkon, besoknya mau HP-an gitu ya. Ketika ini sudah terjadi, ini bisa berbahaya Bapak Ibu. Karena idealnya orang itu ketika dia menghadapi masalah, ya, ketika dia menghadapi masalah, ini sebenarnya suatu hal yang lumrah ya. Orang kecewa, orang sedih, orang khawatir itu suatu hal yang lumrah. Ini sebenarnya suatu hal yang diberikan oleh Allah pada manusia supaya dia bisa memahami bahwa dia sedang mengalami masalah. Betul tidak Bapak Ibu? Utang itu masalah apa Bapak Ibu? Utang kalau Bapak Ibu bahagia. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu khawatir, ditagih uang, khawatir kemudian utang, nggak bisa bayar. Berarti itu masalah hutangnya. Tapi kalau Bapak Ibu hobi ngutang, berarti ngutang ini bukan masalah Bapak. Bagi panjenengan itu bukan masalah. Nah, jadi masalah ini sebenarnya hanya bisa kita identifikasi dengan emosi. Apalagi sampai ada perasaan marah, benci atau sampai ada rasa malu. Bisa dipahami gitu Bapak Ibu sampai di sini ya. Nah, orang yang sedang mengalami masalah ya seharusnya berusaha agar kemudian hatinya itu tidak terus-menerus mengalami emosi yang negatif. Dia akan berusaha agar kemudian bisa senang, bahagia dan gembira hatinya. Nah, ketika orang itu hatinya tenang, gembira, ya, bahagia, maka dia akan memiliki energi. Jadi bahagia ini akan menjadi sebuah sumber energi bagi seseorang untuk dia itu menyelesaikan kesulitan yang sedang dia hadapi. Ini mungkin anak-anak yang baru baru kelas 1 SD. Tadi saya lihat penampilan yang bagus sekali, PD. Tetapi kadang-kadang anak-anak itu kalau nggak biasa ragu-ragu, berdiri, terus kemudian bingung gitu ya. Nah, guru yang kemudian bahagia dengan mendidik anak ya, maka dia akan menjadi orang yang sabar, tidak marah ketika dia ingin melakukan hal-hal baik.
Makanya kemarin tadi saya lihat ada bu guru yang di Kota sini, memandu putranya sini. Ini kalau orang-orang tidak bahagia menjadi guru nggak bisa, kalau nggak senang itu ya. Jadi yang namanya sabar itu bukan orang yang diam ketika kemudian diberumuti orang terus ekonomi menang kayak itu ya. Hatinya ada kesedihan, ada mungkin juga marah, tapi nggak bisa marah. Diam aja. Itu namanya bukan orang sabar. Jenenge wong ngempet. Jadi orang sabar itu adalah orang yang ketika menghadapi kesulitan, dia akan terus berusaha berbuat baik meskipun dalam kondisi sulit. Dan hatinya adalah bahagia. Punya anak yang sakit Bapak Ibu, orang tua yang sabar itu adalah orang tua yang mau merawat anaknya, kantor anaknya meskipun itu sulit ya. Dan dia tuh bahagia menjalankan tugasnya ini. Itu jenenge orang sabar. Nah, keuntungannya orang sabar ya, keuntungannya orang sabar tidak marah. Ya seperti yang ada hadis disampaikan bahwa ketika Rasulullah bersama Abu Bakar itu pernah dicelaku sama orang-orang Badui 3 kali dia. Yang pertama Abu Bakar ini diam sama Nabi Muhammad. Di waktu yang lain yang kedua nyelaku lagi Abu Bakar ini diam. Tapi yang ketiga ketika dicelaku terus kemudian Abu Bakar marah-marah, tiba-tiba Rasulullah ini melengos meninggalkan Abu Bakar begitu saja. Nah, bingung Abu Bakar, kenapa itu terjadi gitu ya? Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, ketika kemudian Abu Bakar ini diam saat orang lain marah-marah, ya, maka ribuan malaikat datang. Yang kedua juga demikian. Tapi ketika kemudian orang marah, Abu Bakar ikut marah-marah, ya, maka yang datang adalah setan-setan dan iblis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang sabar itu akan cenderung datang dengan mudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memperbaiki kondisi dirinya. Memperbaiki kondisi dirinya itu apa? Akan mudah datang ilmu, akan mudah datang petunjuk bagaimana kemudian seseorang itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya. Persoalan tentang anak. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya cenderung sering marah ketika menyuruh anak, ya, punya keinginan dan cenderung marah-marah agar anaknya menuruti keinginan kita, itu tandanya Bapak Ibu jenengan itu masih nggak paham tentang putranya, masih nggak punya ilmu tentang putranya. Kalau yang muncul itu marah-marah, ya, maka hubungan kita dengan anak ini kan terus menjauh. Dan ketika ini menjauh, ya, maka sebenarnya kita juga akan sulit mengendalikan putra kita pada dasarnya. Tapi kalau kita bisa dengan sabar, ya, mengendalikan anak-anak ini atau mendidik anak-anak kita ini, maka kita itu akan muncul yang namanya semangat untuk mempelajari anak-anak. Bagaimana kemudian menggandeng dia, bagaimana kemudian mencium dia, bagaimana kemudian bisa memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan, apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikirannya anak-anak, apa sih sebenarnya yang kemudian diharapkan oleh anak-anak kita. Sehingga kemudian menjadi enjoy. Anak-anak itu patuh dengan orang tuanya itu bukan karena persoalan dia itu takut dengan orang tuanya, tapi karena dia memang ikut-ikutan sayang dengan orang tuanya. Ini kan yang diharapkan kita nih Bapak Ibu ya. Mereka belajar bukan karena takut, karena memang dia suka belajar. Itu yang menjadi harapan kita. Nah, jadi semangat ini sebenarnya juga bukan persoalan yang terjadi sekarang ini ya. Tapi semangat belajar itu sebenarnya mengarahkan kita bagaimana mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang. Jadi orang ketika kemudian bahagia, ya, maka dia akan punya kekuatan untuk bersabar menyelesaikan masalahnya. Nah, orang yang sudah bisa bersabar menyelesaikan masalah dan terpenuhi, maka apa yang menjadi cara dia menyelesaikan masalah itu akan masuk di dalam pikirannya, Pak. Akan terrecord terus, akan terekam. Dan dengan rekamannya ini, maka dia akan bisa mengantisipasi permasalahan yang lain di masa akan datang, bahkan mungkin lebih besar lagi dari itu, secara lebih lengkap. Nah, dari situlah kemudian manusia ini akan lebih bisa menikmati kehidupannya.
menikmati kehidupannya tanpa dimurkai oleh Allah, ya, dan tanpa menjadi orang yang sesat. Dan dari sinilah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ketika mati, kita semua pasti akan mati, ya, maka oleh Allah akan dilapangkan syukurnya. Ketika kemudian nanti di akhirat, maka Allah akan menggolongkan kita pada penduduk surga. Di surga itu tidak ada Bapak Ibu orang yang seperti ini. Di surga itu tidak ada yang begini Bapak Ibu. Yang sedih, kecewa, takut itu tidak ada. Apalagi ada orang marah dan malas. Di surga itu adanya orang-orang begini, senang, bahagia, sabar, tenang, tidak marah dan semangat. Ini semua emosi positif ini saya kaji ada di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca sehari semalam itu 17 kali. Jadi kalau kita tidak bisa menikmati hidup kita, maka sebenarnya kita ini perlu belajar lagi memahami apa yang menjadi sumber betul pedoman kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kalau ngaji, mohon untuk tidak hanya ngaji saja, membaca ayat-ayat, tapi kalau ngaji itu ikuti dengan terjemahannya Bapak. Saya itu belajar psikologi sebenarnya tidak hanya S3 di UNER saja, ya, tetapi mulai tahun 2099 saya masuk sarjana psikologi itu sampai sekarang ini sekitar 24 tahun belajar tentang choice theory, tidak hanya di S2 saya, tapi juga saya belajar ngejar ilmu tentang choice theory, reality therapy tentang psikologi itu sampai ke Singapura. Nah, ujung-ujungnya psikologi itu kalau kemudian mentok menghadapi masalah, ya, kliennya putus asa kliennya, akhirnya kemudian yang dia sarankan itu adalah pada ingat syukur, kembali kepada Tuhan, kasihani, ingat sama putra-putranya. Jadi bagaimana kemudian meregulasi emosinya? Psikologi itu atau mungkin dokter yang kadang-kadang meriksa Bapak Ibu, dok saya kok sering pusing ya, dok saya kok sering lambungnya sakit ya. Oh, ini udah terlalu khawatir ya Bu, kurangi mikirin, banyak istirahat. Jadi nasihat-nasihat yang terkait dengan persoalan kesehatan itu ujung-ujungnya ada pada bagaimana mengembangkan emosi yang positif, apalagi waktu pandemi kemarin. Jadi Bapak Ibu itu menikmati hidup itu adalah suatu hal yang serius, ya. Jadi kalau kita ini merasa serius menjalani hidup, ya berarti kita harus bisa menikmati hidup. Kalau kita ini tidak bahagia dalam hidup, itu pertanda bahwa kita ini sebenarnya nggak serius. Karena untuk kemudian bisa senang bahagia ini butuh yang namanya akal sehat. Nah, banyak penelitian yang menyampaikan bahwa orang yang bahagia itu lebih sugih, biasanya lebih kaya, punya kesejahteraan yang lebih banyak, ya. Mereka juga punya target tujuan yang tinggi, tidak mudah stres. Berapa penonton itu yang banyak senyum kan? Nah, itu rezekinya banyak, yang wajar kalau itu bahagia. Terus teman seprofesi saya yang sama seprofesi saya kayaknya juga nggak begitu amat. Oh gitu ya Pak ya. Tinggal ditanya jadi menikmati pada aja. Karena banyak orang yang kemudian justru punya harta banyak, tetapi tingkat kekhawatirannya tinggi, tidak bisa tidur malam. Karena jadi amnesia juga Pak. Ya, lupa dengan istrinya di rumah ya, dari istri yang Jadi tetap tenang dalam keadaan situasi yang sulit, lebih bersemangat. Kalau sakit juga lebih cepat pulih, ya, dan juga panjang umur. Ini dari beberapa hasil penelitian tentang pentingnya menjadi orang yang bahagia. Nah, maksud saya, Bapak Ibu, karakter emosi ini, emosi positif ini adalah dasar yang membentuk karakter seseorang. Ya, jadi bahagia, sabar, semangat ini adalah fondasi karakter itu terbentuk. Saya karena topiknya tadi mandiri ya, saya coba coplok saja mandiri ini. Jadi orang yang disebut punya karakter mandiri, ini kalau dia itu bahagia dengan kemandiriannya dan bisa menjadi mandiri. Kalau dia senang menjadi mandiri, ya,
maka dia itu bisa jadi salah satu. Ini tidak boleh dipisah ya Bapak Ibu ya. Ini tiganya itu harus ada. Jadi kalau belum sampai ke nomor 3 ini berarti masih belum maksimal. Yang kedua, orang yang mandiri itu kalau dia mampu tetap sabar dengan kemandiriannya meskipun situasinya itu sulit, dia akan berusaha untuk menjadi orang yang mandiri. Jadi kalau kemudian anak-anak kelas 1 SD mandiri itu biasanya kita sebut dengan makan sendiri ya, sarapan sendiri misalnya, ke kamar mandi sendiri. Kalau anak-anak senang ya ke kamar mandi sendiri, tidak merasa takut gitu, maka Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa dia itu sudah mandiri. Tapi suatu saat mati lampu Bapak Ibu, dan dia masih berani datang ke kamar mandi sendiri, itu berarti dia punya karakter mandiri. Yang ketiga, punya semangat untuk mengembangkan kemandirian. Dia di rumah sudah berani sendiri, dan dia ketika kemudian di luar rumah mau untuk kemudian menjadi mandiri, maka kita sebut dengan ini sebagai sebuah karakter. Ketika dimanapun dia itu istiqomah dengan kemandiriannya, ya, maka ini yang kita sebut dengan sebuah karakter. Bisa kami mandiri, Ibu? Jujur, nah misalnya yang lain jujur. Jujur itu akan menjadi karakter seorang anak, ya. Kalau anak itu senang dengan kejujurannya. Ketika kemudian ibu tiba-tiba di rumah ada sampah telur misalnya berserakan gitu ya, dan ibu nggak tahu siapa yang mecahkan. Nah, anak-anak ketika kemudian masih berani menyampaikan, Bu, mohon maaf saya tadi mecahkan telurnya. Nah, keberanian anak ini untuk kemudian menyampaikan kejujurannya, ya, meskipun situasinya sulit. Sulit itu misalnya, ya mungkin ibu orang tahu ibu sembut ya, sudah lihat kotor-kotor itu ya. Biasanya kan sabar kalau ibu lihat kotor-kotor, tidak ngamuk-ngamuk kan. Nah, kalau anak kemudian melihat itu ada ibunya, pastinya itu sabar ya, pastinya juga ngamuk misalnya, dan dia itu berani tetap untuk berbicara jujur, maka itu adalah karakter. Nah, ketika kemudian dia di dalam pergaulannya, di luar rumah, di sekolah, di tempat pergaulannya masih tetap mau untuk berbicara dengan jujur, maka itulah yang disebut dengan karakter. Setuju sampai di sini Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu tinggal memilih anak-anak mandiri karena takut atau karena memiliki 3 karakter ini, enak mana Bapak Ibu? Lebih kuat mana kira-kira? Coba Bapak Ibu lihat kanan kiri namanya gitu. Gimana rasanya kalau punya teman yang selalu tersenyum, bahagia, orangnya sabar, dan punya semangat belajar untuk menjadi yang lebih baik? Kira-kira punya teman seperti itu rasanya gimana? Kalau putranya kayak gitu gimana Bu rasanya? Nah, kalau suaminya kayak gitu gimana Bu? Nah, ini yang namanya baiti jangan itu ya begini. Jadi surga, rumahku adalah surga. Ini ya karena adanya 3 emosi ini. Ini basic loh. Emosi positif yang diajarkan Al-Fatihah di ayat ke-5 dan ke-6, atau ke-6 dan ke-7 itu adalah basis. Ini yang seharusnya kita ajarkan pada anak-anak kita. Termasuk juga Bapak Ibu guru, ini yang kemudian harus kita ajarkan pada anak didik kita. Kalau punya kepala sekolah yang selalu bahagia, sabar, dan semangat, nah, rasanya gimana kalau seperti Pak Husna ini Bapak Ibu? Oke, nggak pernah marah ya Pak Husna ini. Kayak kalau ketemu saya nggak pernah marah sih Bu. Semoga saja bisa istiqomah ya. Nah, jadi ini yang kemudian ini kita bangun pada diri anak. Jadi sebenarnya persoalan kita itu kadang-kadang bukan ngajari anak untuk mandirinya Bapak Ibu, tetapi ngajari anak supaya punya konsistensi di emosinya ini saat menjalankan sebuah perilaku atau karakter tertentu. Karakter itu ada gotong royong, ada kepemimpinan, ada leadership ya, ada keramah tamahan, ada yang kemudian disebut entrepreneurship dan seterusnya itu. Nah, yang susah itu ngajari ini.
ngajari anak dagang itu ya ini Pak, dodolnya. Tapi supaya dia suka dagang, sabar dengan dagang masih rugi, tetap berusaha supaya bisa bangkit seperti apa, itu nggak gampang. Ngajari anak untuk punya semangat belajar, ketika rugi sesuatu, belajari ruginya kenapa, supaya kemudian bisa berdagang lagi dan bisa untung. Itu nggak gampang ini. Itu butuh keteladanan. Karena emosi ini tidak bisa diajari Bapak Ibu lewat teori. Ini hanya bisa dilihat dari wajah-wajah Bapak dan Ibu-nya di rumah. Wajah-wajah Bapak dan Ibunya di rumah dan juga Bapak Ibu gurunya di sekolah. Sakit Bapak Ibu? Kalau ini Bapak Ibu sukses ya, ngajari 3 emosi ini pada putra putri kita, maka dia dimanapun, kapanpun, di tempat apapun, insya Allah akan jadi orang sukses. Karena pimpinannya juga senang punya anak buah seperti ini, ya kan? Punya anak buah guru-guru kan, jadi kepala sekolahnya senang banget ini. Nah, ini adalah pendidikan inklusi sebenarnya bagian dari cara ya. Ini saudara-saudara ada sebuah strategi dan juga sebuah common sense. Bahwa ketika kemudian ingin mengajari anak-anak punya kebiasaan untuk menghandle kesulitan hidup dan kemudian berbahagia dengan kesulitannya, maka kita memang ditawarkan oleh Allah itu untuk hidup di dalam lingkungan yang inklusif, bukan eksklusif. Karena kalau lingkungan hidup kita ini cenderung eksklusif, maka kita akan sulit untuk beradaptasi dengan sebuah lingkungan yang baru. Padahal hidup kita itu pada dasarnya adalah hidup dengan inklusi. Nah, memang sekolah inklusi ini menjadi bagian dari yang terpenting, perlu diterapkan di dalam sebuah pendidikan. Ya. Karena di dalamnya kita akan bisa menerima dan mendidik anak-anak difabel, anak-anak yang sulit, yang mengalami kesulitan, untuk kemudian dia bisa beradaptasi dengan berbahagia. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu terkait dengan apa yang menjadi dasar Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah itu menawarkan kepada manusia, kepada malaikat bahwa akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, malaikat berontak ya, protes. Kenapa? Kenapa ya Allah? Kok ciptakan orang yang seperti manusia yang akan menumpahkan darah dan seterusnya itu. Nah, ternyata Tuhan itu lebih memahami. Dan khalifah diciptakan oleh Tuhan itu sebenarnya dalam 4 hal ini. Yang pertama itu adalah memakmurkan. Makanya di dalam manusia itu ada istilah umur ya. Umur itu sebenarnya sesuatu hal yang bisa memberikan manfaat. Ada umur, ada ajal. Ajal itu ketika seseorang mati. Tapi yang lebih banyak dikenal kita, tahun berapa ajalmu gitu ya, kira-kira. Tapi yang ditanya itu kan umurnya. Umur 30 tahun, berarti yang ditanya selama 30 tahun ini kita ini sudah bisa memakmurkan apa? Sudah bisa memberikan manfaat apa gitu ya. Jadi sebagai khalifah itu harus bisa memakmurkan, harus bisa memberikan manfaat. Menjadi anggota dewan harus bisa memberikan manfaat, memakmurkan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, bisa begitu Pak Sono. Itu khalifah itu yang baik. Menjadi guru-guru juga demikian, bisa memakmurkan, bisa memberikan manfaat. Menjadi apapun kita ini juga harus bisa memberikan manfaat dan bisa memakmurkan. Karena kita ini adalah khalifah. Yang kedua, khalifah itu harus sukses, harus bisa menjadi lebih baik. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa hari ini kalau sama dengan kemarin itu adalah kerugian, tapi besok lebih baik dari hari ini itu adalah sebuah keberuntungan. Maka ini menjadi suatu hal yang penting Bapak Ibu, kita ini supaya bisa menjadi orang yang memakmurkan dan juga bisa sukses. Nah, yang ketiga ini bahagia Bapak Ibu. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. 3 hal ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu disuruh memilih gitu ya, pilih jadi orang yang sukses tidak bahagia atau menjadi orang yang tidak sukses tapi bahagia, pilih yang mana?
Jangan kok milih singkat kali ya. Pilihan yang ketiga tidak muncul-muncul. Pilih jadi orang sugih tapi nggak happy, atau pilih orang happy tapi kere, Pak? Kaya lagi happy. Nah, pilihan yang ketiga. Nah, jadi memakmurkan, sukses dan membahagiakan, Bapak Ibu. Seperti yang tadi kita jelaskan di awal tadi, ayat-ayat tentang bagaimana kebahagiaan. Nah, yang terakhir ini adalah bergantian. Khalifah itu adalah satu hal yang memang ditargetkan berganti-ganti. Dan alhamdulillah sudah diterapkan dengan baik di SD Muhammadiyah Tekawi ya. Nah, dari Pak Saiful Gusna menjadi ke Pak Joko bergantian. Nanti setelah Pak Joko kan siapa lagi gitu. Akan terus bergantian. Ada anak pertama, akhirnya juga ada anak kedua. Ada yang satu meninggal, akhirnya lahir ya tulang baru. Begitulah. Dalam kehidupan itu akan terus tidak ada yang abadi. Pasti akan terus bergantian. Nah, eksistensi karakter khalifah inilah yang kemudian menjadi target kita Bapak Ibu di dalam memberikan pendidikan pada anak-anak kita. Jadi kita mendidik anak-anak itu dasarnya itu sebenarnya supaya mereka bisa memakmurkan dengan ilmu apapun, ya, supaya mereka bisa jadi orang sukses dengan bakat apapun, bisa bahagia dalam kondisi apapun, dan bisa bergantian dengan satu yang lain dengan hati yang lekuh. Ini adalah eksistensi dari pendidikan Islam. Jadi kalau Bapak Ibu menaruh putra putrinya di dalam lembaga pendidikan Islam, alhamdulillah bersyukur. Karena pada dasarnya mereka kalau kemudian belajar tapi tidak bahagia, maka itu bukan pendidikan Islam. Putra putri Bapak Ibu belajar tapi tidak menjadi sukses, ini bukan contoh pendidikan Islam. Saya itu juga agak optimis ya, dengan pendidikan, artinya salut lah dengan pendidikan yang ada di Gontor misalnya. Gontor itu melahirkan banyak orang-orang hebat. Ya, banyak pemimpin kita yang berasal dari Gontor karena mereka memang bisa mendidik bagaimana memakmurkan, bagaimana kemudian sukses dan bisa menjadi bahagia. Salah satu lulusan Gontor itu yang mau untuk bergantian itu adalah Din Samsudin dan Hasim Muzadi. Itu walaupun diganti 2 tahun meskipun ada kemungkinan dipilih yang ketiga, saya lebih baik jadi ketua pimpinan ranting Muhammadiyah daripada menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang ketiga. Bisa beri contoh yang lain. Nah, kira-kira SD Muhammadiyah 1 Ngawi siap tidak nih Pak? Memakmurkan, sukses, bahagia, Selalu siap. Ya meskipun bergantian ini ya bergantian namanya. Tapi 3 hal ini makmur, sukses, dan bahagia ini adalah karena ilmu ya. Adalah karena ilmu. Ini kan mungkin karena positioning seseorang bisa jadi akan berbeda satu dengan yang lain. Tapi ini 3 hal yang lain ini adalah bagian yang bisa kita lihat. Nah, kita coba lihat bagaimana modal kita sebagai seorang khalifah. Adam alaihissalam berkat pengetahuannya ini langsung diinjek oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia siap dengan kondisi apapun bisa menghandle perannya sebagai khalifah. Diinjeksi. Diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena injeksi inilah ya, maka Adam itu lebih baik daripada malaikat. Dan malaikat pun disuruh sujud pada Adam. Nah, pada tahapan berikutnya, karena Adam ini juga harus diganti dengan yang lain, ya, ada para nabi dan rasul, maka nabi dan rasul ini punya tugas tanggung jawab untuk kemudian membimbing umatnya menuju peradaban yang berkemajuan berikutnya. Karena harus sukses kan? Nabi itu harus sukses. Ketika ngajari penduduknya itu juga harus sukses. Nabi Musa itu sukses mengalahkan Fir'aun. Nabi Ibrahim itu sukses mengalahkan Namrud. Jadi tidak ada nabi yang tidak sukses, tidak ada. Mungkin diceritakan ada nabi yang dibunuh oleh umatnya, tapi dia sukses melahirkan peradaban-peradaban yang berkemajuan. Nah, dari nabi-nabi dan rasul ini Bapak Ibu ya, maka kemudian lahirlah khalifah, karena yang terakhir adalah Rasulullah.
Khalifah ini adalah mendidik umat hingga lahir kesejahteraan, kedamaian, kemajuan, disertai dengan kepatuhan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah yang kemudian disebut dengan pemimpin-pemimpin berikutnya, ya, Khulafaur Rasyidin, ataupun mungkin juga kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai kepala sekolah. Dan tugas kita adalah mendidik umat-umat kita ini supaya mereka bisa menjadi orang yang sejahtera, bisa mendamaikan, dan juga bisa maju. Nah, karena itu Bapak Ibu, tidak ada anak-anak kita ini dalam proses ini yang sebenarnya itu bodoh. Karena mereka pada dasarnya sudah mulai dari awal Nabi Adam itu sudah diinjeksi oleh Tuhan kita dan diteruskan oleh para penerusnya supaya mereka itu bisa menjadi orang-orang pintar. Siapa yang nyangka ya ada orang seperti Steve Jobs yang kemudian bisa berpikir tentang Apple, ada seperti pendirinya Microsoft. Nah, di kita ini sebenarnya sudah punya bekal pengetahuan itu Bapak, supaya kemudian bisa eksis kehidupan kita ini di dunia ini, dan termasuk juga anak-anak kita. Nah, akan menjadi suatu hal yang penting, makanya Bapak Ibu, kita itu mengajarkan sekali lagi bagaimana memakmurkan, menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi orang yang bahagia dengan apapun yang miliki. Sakit Bapak Ibu? Ini yang diharapkan ini. Ini para pemuda-pemuda yang menjadi leader hebat. Anak-anak muda yang bisa menjadi gubernur, menjadi panglima perang, ya. Ada yang kemudian menjadi ilmuwan di masa Abbasiyah, jadi di masa Utsmaniyah, ya. Jadi tidak hanya menjadi panglima perang saja, tetapi ini usianya 21 tahun, 28 tahun, ada 25 tahun, ada 17 tahun. Anak kita usia SMA itu jadi apa Pak? Jadi ketua OSIS atau jadi ketua IPM. Tapi apapun itu sebenarnya, di usia-usia mudanya sebenarnya anak-anak itu punya banyak peran yang kemudian bagaimana membawa mereka pada orang-orang yang sukses dan bisa makmur. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana psikologi Al-Fatihah itu mengajarkan kita agar kita bahagia itu sebenarnya adalah hasil impact dari sebuah proses psikologi yang ada di dalam diri kita. Ya. Bagaimana kita memunculkan output jalan yang lurus ini kan petunjuk, ini adalah harapan. Ya. Kemudian proses ini akan terjadi kalau kemudian Bapak Ibu mau berbuat sesuatu dan mau berkomunikasi yang baik. Ada dimensi komunikasi dan ada dimensi perilaku. Nah, perilaku ini akan bisa mantap kalau Bapak Ibu ada dimensi namanya kognitif, dimensi keyakinan. Nah, di Al-Fatihah itu ada 3 sifat Allah yang maha penting di sini. Sifat kasih sayang, sifat sebagai Tuhan penguasa semesta alam, dan sifat sebagai Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Meyakini Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, maka tidak akan ada satupun di dalam pikiran kita bahwa ada sesuatu hal yang jelek. Maka di bawah itu ya, kalau Bapak yakin istrinya itu orang yang punya kasih sayang, tidak mungkin berpikir di sikap kopinya itu ada sianida Pak. Ya toh? Nah, Tuhan kita itu juga demikian. Bahkan maha pengasih dan penyayang dibandingkan dengan orang yang paling punya kasih sayang sekalipun. Sehingga ya, kalau ada sesuatu hal yang kita anggap itu tidak baik pada diri kita, hati-hati Bapak Ibu. Yang kita anggap sebagai orang yang bodoh, orang yang kurang, orang yang tidak pantas dan seterusnya. Jangan-jangan kita ini justru sebenarnya orang-orang yang sedang mendurhakai Tuhan kita sendiri. Apalagi pada anak-anak. Tidak ada alasan bagi kita itu tidak bahagia sebenarnya. Karena yang diberikan oleh Maha Pengasih Penyayang itu pasti yang terbaik. Dan semua yang nempel pada diri kita itu adalah dari Tuhan kita. Pasangan kita, properti kita, anak-anak kita, sekolahnya anak-anak kita, pekerjaan kita, bahkan apapun itu. Semuanya tidak luput dari takdir Allah, karena Tuhan kita itu Tuhan semesta alam. Saking kuasanya Allah itu tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa seizin Allah. Apalagi pertemuan kita ini Pak.
Apalagi kalau kemudian ketemu pasangan selingkuh misalnya. Pasangan selingkuh itu terjadi karena ada izin dari Allah. Anak yang kemudian terlahir berkebutuhan khusus itu juga sebenarnya takdir dari Allah yang terbaik bagi kita. Siapa tahu dengan itu Allah akan lebih membuat kita sangat dekat dengan Tuhan. Nah, persoalannya kalau kita tidak bisa menikmati hidup, nah itu berarti ada yang miss dalam proses ini, Bapak. Karena apa juga ini masalah ini, sumber masalah juga. Setan. Setan itu real gitu Bapak Ibu ya. Pertama kalau kita mau berniat Bismillahirrahmanirrahim, setan ngomong, ya bawa itu. Mau berbuat baik, nanti untungnya apa? Ini nanti saya supaya bisa dapat perhatian dari dia. Itu sudah tidak ikhlas itu. Kalau sudah tidak ikhlas, namanya ikhlas itu kan karena kita melakukan sesuatu hal karena Allah. Saya mau jadi guru. Kenapa kamu jadi guru? Ya Bismillah Pak. Nah, itu yang bagus. Kamu jadi guru kenapa? Daripada nganggur Pak, daripada nggak dapat penghasilan, ya lebih baik jadi guru lah. Nah pemikiran begini ini sepertinya sepele, tetapi juga punya dampak yang signifikan terhadap perilaku kita, ya Bapak. Kita bekerja kalau tidak karena Allah itu cenderungnya hanya tergerakkan kalau ada sumber yang bisa dianggap punya kasih sayang tadi itu. Kalau kita sumber kasih sayang itu adalah harta benda, adalah materi, maka materi inilah yang akan menjadi penggerak kita. Nah, ketika ini muncul, bahaya Bapak Ibu. Karena kalau kita harus ingat di masa yang akan datang, masa di akhirat kelak, semuanya akan diperhitungkan sama Tuhan kita. Ya. Padahal kita itu punya peluang, apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi nilai tambah bagi kita. Jadi bagi guru misalnya, bagi orang tua juga, apapun yang kita kerjakan untuk anak-anak kita itu kan juga bisa menjadi pahala bagi kita. Nah, kalau setan sudah menggoda, akhirnya kita menjadi gampang begini, punya perasaan gini Bapak. Sulit menikmati itu. Makanya ingatlah pada Tuhan, ya. Nah, kalau kita sudah ingat dengan Tuhan itu, setannya akan hilang. Ya. Perlahan-lahan akan hilang. Nah, baru akan muncul kebahagiaan. Terus begini siklusnya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa istiqomah begini, maka karakter Bapak Ibu akan disebut dengan karakter Muslim, Muslimah, soleh, solehah. Insya Allah. Anak-anak kita pun juga demikian. Ini adalah cara-cara saja ya, yang kemudian bisa kita sampaikan. Tetapi sebenarnya mengajarkan anak-anak bahagia, sabar dan semangat ini, karena itu menjadi lebih penting daripada mengajarkan mereka menjadi anak yang pintar. Ini stimulasi kebahagiaan yang utama untuk diperhatikan ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa masa keemasan itu ya sensitivitas pada 5 tahun pertama ini menjadi suatu hal yang penting ya. Nah makanya bermain ciluk pada anak-anak itu penting bagaimana mendidik mereka bahagia. Karena pada selanjutnya sensitivitas itu akan mulai menurun. Pada playgroup termasuk juga pada anak SD kelas bawah dan kelas 1 itu ini terkait dengan perkembangan bahasa ini. Emotional control ini yang pink ini ya, itu anak kelas 5 sudah mulai kurang sensitif dengan bagaimana penampakan emosi atau mungkin empati gitu ya, sensitivitas terhadap emosinya seseorang. Nah makanya perlu digenjot ini Bapak Ibu ya, perlu ditekankan lagi, ojo ngamuk-ngamuk sama anak di bawah 5 tahun. Jangan mudah marah-marah ya. Tetapi pada umur 5 tahun selanjutnya itu memang perlu diseimbangkan. Ini satu hal yang menjadi poros kita, bagaimana anak-anak menyukai kebaikan. Ini adalah tips-tips saja, nanti Bapak Ibu bisa baca ya, untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk pemaparan materi dari Bapak Eko Hardiansyah. Terima kasih Bapak. Ini kalau di kuliah itu sekitar 4 SKS. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab.
Untuk sesi yang pertama ini kita buka 2 penanya terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada yang ingin bertanya lagi kita buka sesi yang kedua. Untuk Bapak Ibu, monggo silakan yang ingin bertanya bisa aja. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina, wali murid dari Ananda Imam Azhar 2 Ali. Terima kasih waktunya Bu Norma dan Pak Eko. Materi yang diberikan pada hari ini luar biasa dan terima kasih sudah memberikan afirmasi positif terhadap kami terkait dengan mendidik anak dan mendidik kemandirian buah hati kita. Pak Eko, ada beberapa yang perlu tanyakan seperti itu. Jadi saya pribadi punya 3 anak bapak, yaitu perempuan dan 2 laki-laki, di mana 2 laki-laki ini mempunyai karakter yang berbeda, okay? Di mana kalau yang pertama ini dia mempunyai empati yang luar biasa Pak, artinya dengan sesamanya, dengan temannya, dengan lingkungan sekitarnya punya empati. Akan tetapi mungkin dari sisi yang lain, si anak ini ketika melakukan sesuatu dia penuh keraguan-keraguan. Artinya dia khawatir kalau diterima dengan temannya, takutnya apa yang dilakukan salah, takutnya ini benar atau tidak, seperti itu. Dan itu membuat saya pribadi merasa khawatir seperti itu, karena ketika dia melakukan sesuatu tidak ada rasa kepercayaan dirinya, di mana kekhawatiran saya karena kedepannya anak ini tidak berada di lingkup keluarga saja, tapi tantangan kedepannya dia akan berinteraksi dengan lingkungan yang luar biasa dan tantangannya. Mungkin kalau sekarang dia masih mungkin di sekolah Islami seperti itu, dan kita tidak tahu lingkungan kedepannya seperti apa. Mungkin butuh masukan Pak Eko khususnya bisa berbagi ilmu, sharing bagaimana salah satunya agar mungkin dari segi empati hal yang positif nih. Akan tetapi dari sisi lain butuh asupan ataupun butuh langkah-langkah yang smart agar kita juga sebagai orang tua bisa memberikan sebuah langkah agar anak ini bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Mungkin berbeda dengan yang satunya kembali seperti itu. Ketika ada sesuatu, si adiknya ini justru lebih berani. Artinya entah itu benar atau salah, seperti mulai maju. Entah itu yang penting dia berani dulu tampil ke depan seperti itu. Dan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya dulu, yang penting saya berani maju dulu seperti itu. Mungkin butuh masukannya Pak Eko terkait dengan hal-hal kasuistik seperti ini. Kemudian yang kedua, mungkin materinya tadi tidak semuanya bisa kami tangkap 100%, sehingga mungkin bisa di-share ke grup wali murid khususnya, biar itu juga menjadi salah satu bacaan bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami tampung penanya 1. Untuk selanjutnya, monggo. Masih ada kesempatan 1 penanya lagi. Cukup dulu. Baik, ini langsung mohon Bapak. 1 penanya dulu dengan 1 pertanyaan karena yang 1 minta slide itu tadi. Ya, empati bagus, kemudian khawatir gitu, kurang pede. Yang satunya pedenya luar biasa. Ya, monggo. Terima kasih. Tadi terkait dengan percaya diri ya, Bu, pengambilan keputusan bisa masuk di sana. Nah, kita sebenarnya ini adalah cara mudah juga ya, ini strategi mudah. Agar bagaimana anak-anak supaya senang mengambil keputusan sendiri, anak-anak supaya tidak ada beban, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut ketika diberi tugas untuk kemudian mengambil keputusan. Sebenarnya bagaimana cara mendidik anak supaya senang dia itu mengambil keputusan sendiri? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Supaya anak senang mengambil keputusan sendiri, supaya dia bisa percaya diri, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kan diberikan kesempatan kan? Diberikan kesempatan dan ditunjukkan bahwa kesempatan yang diberikan itu dengan kesempatan yang membahagiakan. Jadi kita beri kesempatan anak kita itu di dalam memutuskan sesuatu dengan sebuah ekspresi yang penuh kebahagiaan juga.
Nah, contoh, Ibu kalau punya agenda mingguan misalnya ya, pernahkah minta keputusan pada anak-anak? Nanti akan kemana kira-kira ya? Ini karena kamu anak pertama ya, ini pasti saya kasih kesempatan dengan sambil tersenyum Bu, dan sambil gede-gede begini. Ayo Bon, udah orang iso. Dan ini berarti kan tidak bahagia untuk membuat keputusan terpaksa. Karena ini sebenarnya juga dipelajari Bapak Ibu. Kenapa anak tidak bahagia saat mengambil keputusan? Karena memang dia tidak terbiasa untuk mengambil keputusan sendiri. Bisa jadi selama ini dia terwakilkan pengambilan keputusannya oleh orang lain. Dan dengan begitu dia juga akan merasa nyaman, enjoy gitu ya, dengan kondisi yang demikian. Dan akhirnya itu pun menjadi sebuah kebiasaan. Sebenarnya kan sederhana itu kan. Dengan konsep ini kan sebenarnya ngajari anak itu sederhana. Teorinya itu sederhana nih Bapak Ibu ya. Tapi melakukannya kira-kira sesuai. Jadi untuk kita sendiri dulu yang kemudian terupgrade Bapak Ibu. Untuk mengerjakan ini teorinya gampang agar dia bersabar dengan kepercayaan dirinya meskipun itu sulit ya kan, berarti kita kasih kesempatan. Tapi rela enggak Bapak Ibu? Kita itu anak-anak jam 4 dulu no kamu yang Joko. Wah, mulai setengah jam. Nah, ini dia kamu gitu ya. Jadi dia akhirnya terdidik, terpelajari di dalam dirinya itu bahwa sebenarnya membuat keputusan sendiri itu bukan suatu hal yang enak gitu ya. Karena yang diharapkan itu bukan omongan orang tua, yang diharapkan itu adalah emosinya ibu, bapak, teman, mbak, guru-gurunya. Itu yang dipelajari oleh anak-anak di bawah usia 7 tahun dan yang disebutkan di grafik neurologis tadi. Nah, sampai di sini bisa dipahami juga, Pak? Gampang ya? Tinggal dikerjakan. Assalamualaikum, Ustaz. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang baru, monggo disampaikan. Jadi ini 5 kualitas pemimpin sukses dari Institut ini Bapak Ibu, orang Barat ini. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang menjadi leader yang bagus ya, menjadi leader yang hebat, luar biasa. Nah, dia itu akan punya karakter ya, sadar diri dan mementingkan pengembangan dirinya. Dia ini juga fokus pada pengembangan orang lain, bagaimana mengasuh. Jadi sebenarnya juga tidak perlu khawatir juga orang tua itu ya. Umur berapa sekarang? Yang ketiga ini, yang pertama ini. Yang tadi nggak PD itu anak kedua. Iya. Oh anak kedua, yang sering di handle oleh anak pertama gitu jadi. Sering di handle oleh anak pertama pengambilan keputusannya. Jadi tidak perlu karena kemudian dia punya empati ya, punya empati itu kan artinya punya care pada orang lain. Nah, bagaimana punya pemikiran strategis, inovatif dan aksi. Nah, ini setiap pemikiran harus diikuti dengan tindakan. Ini harus kita kasih kesempatan. Jadi intinya anak-anak belajar itu kalau ada kesempatan, Bapak. Jadi kita ini kalau ingin anak-anak kita menjadi khalifah, ya kita memang perlu membiarkan mereka menjalankan peran sebagai seorang khalifah. Etis dan berpikir untuk kemaslahatan umum ini juga masuk konsep empati juga ya. Bagaimana komunikasi lintas budaya yang efektif. Nah, sekarang ini mulai Bapak Ibu diajarkan putra-putrinya bahasa asing. Ini menjadi suatu hal yang urgent. Bagaimana seorang pemimpin sukses itu bisa menghandle perannya secara optimal. Nah, cara-caranya di sini ini mengembangkan diri, memahamkan Al-Quran dan As-Sunnah sejak dini. Jadi kalau di sini ada tahfidzul Quran, ya, adakan juga tahfidzul hadis.
Kalau tidak semuanya ya tematik tertentu. Ini menjadi suatu hal yang penting, gitu ya. Bagaimana kemudian mengajarkan anak-anak sesuatu hal yang bisa membangun karakternya. Ini menentukan tujuan, memprioritaskan tujuan, tanggung jawab untuk mencapainya. Ini kita ini mengajak Bapak Ibu ya. Kira-kira mau kemana nanti di masa yang akan datang? Besok mau kan hari Minggu itu kita akan ada agenda apa yang enak gitu ya. Biarkan mereka membuat sebuah keputusan. Kemudian memberikan kesempatan sekali lagi. Kalau anak salah ya terima saja dan ajak dia untuk memperbaiki kesalahannya seperti apa. Kemudian yang terpenting juga ajari anak untuk memahami bahwa kasih sayang Allah itu tidak ada sesuatu pun yang jelek. Ajak dia untuk memahami bahwa apapun yang di dunia ini tidak lepas dari kasih sayang Allah, termasuk juga apa yang tidak bisa kita capai itu ya. Nah, berikutnya mengembangkan orang lain ya. Ajak anak untuk mengajari saudaranya, termasuk rekan-rekannya yang difabel atau yang mungkin kurang beruntung gitu ya. Kemudian untuk sabar dalam mengajari saudaranya, termasuk juga rekan difabel. Yang nomor 1 ngajari yang nomor 2, yang nomor 2 ngajari yang nomor 3. Jadi kan seperti itu. Beri kesempatan anak untuk berbaur dengan teman sebayanya, termasuk juga yang kurang beruntung, termasuk juga berbakti kepada orang tua. Nah ini perlu saya garis bawahi. Berbakti pada orang tua itu bukan menyuruh anak untuk berbakti pada saya gitu ya, disuruh korak-korak gitu. Tapi korak-korak ini penting untuk mengajarkan anak supaya belajar tanggung jawab. Beri kesempatan pada dia ya. Tapi yang dimaksud mengajari anak berbakti, jadilah orang yang berbakti pada orang tua di sini itu adalah bagaimana kita kalau punya orang tua, ketika kemudian sholat, ketika ingin berbaik budi pada orang tua kita, anak-anak kita itu akan berbakti. Jadi kesuksesan ada di sebuah surat Al-Ahqaf ya, ayat 15 disebutkan bahwa syirik menyembah Allah, tauhid itu seringkali digandengkan dengan kalimat untuk berbakti kepada orang tua. Di dalam surat Al-Baqarah juga demikian. Nah, karena itu Bapak Ibu, caranya kita ini mengajarkan kasih sayang Tuhan pada kita, pada anak kita, itu sebenarnya mediatornya itu adalah kita sebagai orang tua. Jadi ini menjadi suatu hal yang penting. Kalau kita ingin anak kita berbakti pada kita, maka kita juga harus menunjukkan bagaimana berbakti pada orang tua kita. Nah ini seringkali meskipun orang tua itu beberapa orang itu jengkel gitu ya, jengkel wis tuwek gitu ya. Kok iso nih Pak ngomongin tonggo, rahasia keluarga ini, kok gak terus dusun. Akhirnya kan menjadi persoalan. Nah, tapi itu ya harus dihandle dengan sebaik mungkin. Ini kemampuan berpikir ngajari anak seperti ini ya. Sholat dengan tumanina, tidak kecepatan gitu kan. Semua kreasi anak kita dukung, kesempatan anak. Jadi kasih kesempatan lagi membuat keputusan sendiri. Ajak anak untuk kemudian berpikir alternatif solusi ketika menghadapi masalah. Jadi tidak hanya satu saja. Kemudian supaya anak punya etika dan berwawasan kemaslahatan umat, jangan mencela, ajari anak untuk menghargai orang lain, ajak anak untuk menjaga lingkungan, bagaimana menjaga kebersihan, ajari anak kejujuran dan mencintai kejujuran, ajari anak untuk ringan tangan dalam membantu orang lain. Ringan tangan itu bukan dalam arti memukul ya, tapi membantu orang lain. Ini tentang komunikasi ya. Belajar dengan lingkungan yang baru, ajari anak bahasa asing. Ini lingkungan baru artinya kita memang harus sering-sering ngajak anak guling gitu. Putranya harus sering-sering diajak mainan sehingga memahami dan bisa berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Kemudian seringkali lah kita ini dengarkan keluh kesah anak dan beri kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya apapun itu ya. Oke. Ya, terima kasih. Masih ada penanya lagi mungkin? Oh iya, materinya boleh Bapak? Iya. Boleh Ibu, nanti materi akan kita share. Ada lagi? Cukup? Sampun? Sampun paham atau sampun ngantuk nih? Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Eko ini bisa benar-benar
merasuk ke dalam pikiran kita, otak kita, sehingga bisa membersamai anak dengan bahagia. Kalau secara garis besar tadi saya melihat dari apa yang beliau sampaikan, kunci dari keberhasilan anak itu adalah bahagianya kita, bahagianya orang tua, bahagianya bapak ibu guru, karena itu nanti membuat anak-anak juga bahagia, sehingga ketika kita mau menyampaikan sesuatu atau mengajak mereka, mereka juga akan menerima dengan bahagia. Begitu. J, karena sudah tidak ada penanya lagi dan dirasa sudah cukup, maka untuk parenting kali ini dan sesi yang terakhir adalah penutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Bapak Kohandiansyah. Semoga ilmunya bermanfaat dan niat kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Saya sebagai moderator, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.